sesuai dengan ketika Pak dipanggil gitu ya. Baiklah, Afifah Rosalinda, Agustina, Aisyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jurnal umum perusahaan jasa. Ya, ingat jurnal umum perusahaan jasa. Nah, marilah kita review pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Rifka. Ya, tentang kwitansi ya. Lebih tepatnya dokumen transaksi seperti yang Pak Yati tampilkan di PPT ya, PowerPoint. Di situ ada gambar apa, Pak Rifka? Kwitansi. Ya. Ini merupakan salah satu dokumen transaksi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama menerapkan proses pencatatan transaksi dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Selanjutnya kalian harus menguasai bagaimana cara mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, kompetensi dasarnya adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Untuk tujuan pembelajarannya, setiap pembelajaran dilakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yang pertama menjelaskan pengertian jurnal umum. Ya, kita melakukan pembelajaran ini, Pak Yati melakukan pembelajaran ini agar kalian mengerti, bisa menjelaskan pengertian jurnal umum. Yang kedua menjelaskan fungsi jurnal umum. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi bentuk jurnal umum. Yang keempat menganalisis. Bisa diulangi, Mbak Agustina. Yang keempat tujuan pembelajarannya menganalisis aturan pendebitan dan pengkreditan akun. Ya, jadi ada aturannya di mana transaksi itu akunnya masuk ke debit atau ke kredit. Selanjutnya, marilah kita amati bersama peta konsep atau mind mapping yang sudah ditampilkan di PowerPoint dan juga di HP kalian sudah Pak Yati share melalui WA group. Silahkan dibuka ya, tentang peta konsep atau mind mapping siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini sesuai dengan mind mapping ini ya, siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap pencatatan, kedua tahap pengiktisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Nah, di sini nanti kita akan fokus pada tahap pencatatan. Yang pertama ada dokumen atau bukti transaksi. Kita sudah pelajari ya kemarin. Kalian sudah memahami bagaimana pengertian dari dokumen transaksi, kemudian apa saja contoh dokumen transaksi ya. Kemudian selanjutnya memproses entry jurnal ya. Selanjutnya adalah memproses entry jurnal. Di sini nih, kita posisi di sini memproses entry jurnal. Nah, setelah memproses entry jurnal, yang kita lakukan adalah memproses buku besar. Untuk pembelajaran kali ini kita fokus pada memproses entry jurnal. Untuk
mengetahui bagaimana proses memproses edit jurnal, kita harus tahu dua konsep dasarnya, ya. Yang pertama, siapa? Mau menjelaskan? Jurnal umum. Jurnal umum ada dua konsep, ya. Yang pertama, mekanisme debit kredit. Yang kedua, bentuk jurnal umum. Nah, mekanisme debit kredit ini nanti akan Pak Yati jelaskan secara lebih lanjut. Di situ ada akun aset, bagaimana ketika bertambah dicatat di mana, ketika berkurang dicatat di mana, seperti itu ya. Kemudian akun utang juga seperti itu sama. Ada akun modal, ada akun apalagi pendapatan, kemudian beban, yang terakhir prefer, ya. Itu namanya prefer. Ya, prefer itu saya masih ingat prefer itu apa? Prefer adalah pengambilan uang pribadi dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya, itu ya. Silakan bisa diamati terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke materi jurnal umum. Jadi pengertian dari jurnal umum itu adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi pencatatan. Ya, saya ulangi. Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa penerbitan dan penerbitan secara kronologis serta penjelasan yang diperlukan dari transaksi tersebut. Nah, maksudnya apa? Formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan. Ya, formulir khusus dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi, kemudian dicatat di debit atau di kredit secara kronologis sesuai dengan tanggalnya. Nah, mari kita diskusi ya. Dari hasil penjelasan Pak Yati sampaikan tadi, Pak Yati sudah tentukan kelompoknya. Kelompok 1, Afifah, Agustina, Aisyahul, Al-Maidah. Kelompok 2, Anasya, Bibi Hidayati, Esi, Ilma. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Faralia, Norahima, Yarisa. Kelompok 4 ada Mayada, Nita, Rita, dan Yunis. Ini masing-masing dari kalian pegang satu-satu, dapatkan satu, tapi mengerjakannya secara berkelompok. Sambil disiapkan alat tulisnya, ballpoint, pipet, pensil. Sebelum mengerjakan, saya jelaskan dulu bagaimana cara mengisinya. Ya, sekarang dibuka halaman kedua. Di kolom atas itu ada kolom mata pelajaran, ya. Mata pelajaran diisi dengan PAPJDM. Untuk kolom mata pelajaran diisi PAPJDM. Nama peserta didik diisi sesuai dengan namanya masing-masing, ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Yati, ya.
akan dibuka bahan ajarnya untuk bahan diskusi, gimana cara kita langsung presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Tanggal transaksi 1 September. Hasil analisis transaksi. Model bertambah disebabkan karena uang yang disetorkan oleh pembeli ditujukan untuk model Raja Wali Travel. Karena model bertambah, maka model dicatat di kolom kredit jurnal. Ya, terus Untuk tanggal 2 September, hasil analisis transaksi sewa dibayar di muka bertambah karena sudah membayar sewa kepada kantor. Dicatat di kolom debit. Kas berkurang disebabkan untuk membayar sewa kantor karena berkurangnya, maka kas dicatat di kolom kredit. Sekian hasil analisis dari kelompok 1. ada yang menanggapi nggak tadi apa? Tahu nggak? Coba kelompok Kas. ya, selain modal adalah akun kas ya. Ya. Kita kasih tangan untuk kita semuanya. Sudah presentasi semua kelompok ya. Tidak ada halangan, alhamdulillah bagus semuanya. Ya, semuanya bisa mempresentasikan dengan baik. Tapi untuk yang penampilannya tidak grogi ya, adalah kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo, kelompok 1. Kita kasih tangan kelompok 1. Ya, kelompok lain. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang jurnal umum, pengertian fungsi ya, kemudian bentuknya dan juga mekanisme debit kredit. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan depan kita akan praktek mencatat ke dalam jurnal umum ya. Transaksinya masih menggunakan transaksi yang ada di LKPD.